Pemirsa, masih kembali lagi di Hotman Paris Show. Malam hari ini ada satu topik yang cukup heboh ya, dan banyak sekali mengundang pro kontra dari netizen plus 62. Bahwa belum lama ini beritanya rame sekali tentang pro dan kontra syarat ketentuan penerbangan menggunakan tes PCR. Maka itu kita untuk membahas lebih lanjut langsung aja kita undang dan sudah hadir di studio Hotman Paris Show malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Trisna Wijaya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Sekar Pura II, dan Bapak Gary Sujatman selaku Aviation Consultant. Apa? Silakan Bapak-bapak. Ini mudah-mudahan dengan obrolan kita malam hari ini nih ada titik jelas untuk masyarakat ya Pak. Yang pengen traveling terutama menuju ke akhir tahun ya Bang. Ya. Mungkin udah ada planning ya. Silakan Abang. Oke Pak, Bapak sehari-hari di bandara ya? Iya Pak. Ya? Ya Pak, Bapak tugas utama apa? Saya karyawan di Angkasa Pura II, namun dalam hal ini saya Ketua Umum dari Serikat Karyawan Angkasa Serikat Pura II. Karyawan, kalau Bapak? Saya pengamat penerbangan. Pengamat penerbangan. Oke. Kenapa Bapak protes tentang PCR? Kemarin kita sempat bersurat ke Pak Presiden Pak Ya. Jokowi karena kita mendapat banyak masukan, keluhan dari pelanggan bandara Ya. melalui frontliner kita, kan itu kan anggota dari Serikat Ya. Karyawan. Terkait bagaimana ketidakberimbangan perlakuan terhadap transportasi udara ini yang mereka rasakan kok lebih gampang lewat transportasi lain, transportasi Apa? darat, laut. Perbedaannya gitu. Pak? Kalau udara harus naik pakai PCR. Pakai PCR, Pak. Kalau laut? Kalau laut kayaknya ya ceritanya saya sendiri melakukan ya Tidak. terlalu ya Kalau naik kereta api? Masih pakai Antigen. 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 Masih antigen. Maunya Bapak apa? kalau kita sih maunya tidak ada PCR. Kalaupun memang harus ada yang namanya testing, itu ya paling tidak semua itu menyeluruh antigen. Tapi Minimal. kan Bapak kan harus akui bahwa antigen itu tidak jaminan. Tidak akurat. Akurasinya sangat diragukan. Daripada Bapak menyarankan agar PCR di pesawat dihapus, kenapa enggak Bapak mengatakan PCR pesawat tetap, tapi yang lain juga semua PCR termasuk darat dan laut? Kenapa enggak instead of menghapus tapi Ya. menambah skopnya? Jadi gitu? semua PCR Pak, tapi PCR-nya dimurahin harganya. Nah. Karena kan berat kalau semua PCR, tapi PCR masih harganya tinggi. Oke. Ya, Apalagi gimana, Pak? sekarang kan Presiden mengatakan 300 300 ribu. ribu. 300.000. Ya. Orang naik pesawat 300 ribu is nothing itu. Sebenarnya PCR itu tidak hanya biaya ya, tapi juga waktu keluar dari hasilnya. Karena memang mungkin di sini kayak kemarin sudah di launching di Bandara Soekarno-Hatta itu cukup 3 jam untuk Ya. PCR. Tapi kan bagaimana di bandara-bandara lain? Bagaimana daerah-daerah lain yang infrastrukturnya kita ketahui masih kurang untuk lab PCR Apakah ini? lebih bagus repot sekelompok orang masyarakat yang naik pesawat daripada menyelamatkan seluruh masyarakat? Kalau Bagusan mana? Nah ini yang kita pro kontra jadinya. Ketika orang misalnya dari CGK ya, dari Soekarno-Hatta berangkat ke Surabaya, Ya. SUB, dia melalui jalur udara, Ya. apakah itu ketika diterapkan PCR, kemudian mereka akan memilih jalur lain, jalur darat. Dalam hal ini mungkin menggunakan bus, menggunakan Ya. kendaraan pribadi, itu kan lebih berbahaya kami pikir Bang. Ketika orang berpikir seperti itu, kemudian berjam-jam melalui jalur darat yang berbaur, bukankah itu akan membahayakan dan menjadikan klaster-klaster baru nanti? Kalau begitu apakah sebaiknya diperluas termasuk naik bis, naik kereta api juga pakai PCR? Kalau memang sarana penunjangnya ya dalam hal ini labnya yang memang sanggup untuk kemudian mempersiapkan itu dengan waktu yang cepat, kemudian ada pengawasan yang ketat dalam hal ini mungkin dari laut, darat, sama seketatnya diberlakukan dengan udara, saya pikir bisa-bisa saja, sah-sah aja. Ini ada artikel mungkin bisa ditangkepin ya. Bapak Presiden Jokowi ini menurunkan harga tes PCR menjadi 300 ribu ya. Walaupun untuk beberapa orang sih tetap masih yang tergantung pekerjaannya ya Pak. Ada yang nganggap masih tetap berat gitu kan. Nah ini berlaku untuk semua sarana moda transportasi. Gimana tanggapannya menurut Pak Giri? Sanggup semua. nggak? Sanggup nggak pertanyaannya? Labnya ada nggak? Karena labnya ada tidak setiap daerah. Oke. Yang jadi pertanyaan di sini adalah kalau misalnya kita mau pakai PCR semua, terus ini ada yang bisa ditambahin juga, bisa PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan.
Ini malah membuka peluang orang yang sudah dites bisa tertular. Bisa apa? Gimana Bisa Pak? tertular. Maksudnya gimana Pak Geri? Misalnya gini, Ya, saya testing hari ini, ya. oke? Saya keluar laboratorium, orang bersin ke muka saya, Mm. oke? Berapa hari kemudian pas saya berangkat, pas saya tiba, kan random cek, ternyata saya positif. Gara-gara ada jeda waktu tadi. Sebenarnya yang seharusnya dilakukan adalah memperkecil waktu dari testing hingga berangkat. Nah, kalau memperkecil itu tidak mungkin pakai PCR. Harus antigen ya. Sudah harus pakai antigen. Yang paling ideal adalah testing antigen pada saat keberangkatan. On the spot langsung. On the spot langsung. Jadi kita tahu pada saat dia dites dan dia akan langsung masuk ke moda transportasinya, pada saat itu dia tidak menular. Oh, jadi takutnya kalau 3 kali 24 jam pada saat misalnya hari ketiga itu dia tes, Betul. mungkin misalnya gitu ya. Kalau kita lihat di zaman gelombang Delta sama sebelumnya itu kan sering kali terjadi. Ya. Ya, ada tuduhan bahwa yang disalahin malah maskapai. Pada saat itu malah semua orang yang mau naik kan harus dicek oleh pihak KKP. Ya. Bahwa ini kok negatif tapi kok positif, ini berarti airline yang salah. Nah, kita di selama pandemi ini kita merasa ini kok kita jadi samsak dibully banyak pihak gitu. Itu kalau di pesawat, Pak. Kalau kita sudah pakai masker 2 lapis, hidung ditutup dengan kapas, masih bisa masuk dari mana sih coronanya? Semestinya enggak. Hah? Harusnya sih enggak ya. Semestinya enggak. Jadi Gitu. itu kenapa ada yang positif? Karena ada jeda waktu dari pengetesan hingga berangkat. Kalau dari AC benar nggak? Kalau kita Kalau di Garuda itu kan selalu ada pengumuman bahwa ventilasi kita sudah dilengkapi dengan alat yang menyaring corona. Iya, HEPA. Betul. Itu benar nggak sih itu? HEPA, Benar. Pak. Apa itu dikasih? Dia penyaring partikel, Pak. Sampai penyaring partikel udara dari Yang disaring itu apa? Membunuh virus atau apa? semua, Pak. Dari partikel itu kalau nggak salah sekitar 0,03 mikron dia bisa saring untuk HEPA itu sendiri. Dan Disaring hanya ada diapain? di pesawat, Pak. Dibunuh atau diapain itu? Kalau misalnya coronanya ini, misalnya si nenek ini masuk ke pesawat, ya, langsung dia berhembuskan napasnya, ternyata udah penuh dengan corona. Ini terbang dia ke AC, gimana caranya? Tapi kan AC sekarang ada AC memang khusus untuk bisa mematikan ada ion-ion yang bisa mengeluarkan untuk mematikan si virus, Bang. Ada memang. di pesawat ada begitu? Ada, memang itu teknologi untuk penyaring udara di pesawat, Bang. Jadi ada bahkan teman-teman itu menemukan mahasiswa UI itu membuat jurnal terkait HEPA itu. Ya. Bagaimana keamanan itu sendiri. Kemarin juga ahli epidemiologi juga yang dari Australia, saya lupa apa namanya, itu juga membahas terkait itu. Bagaimana sterilisasi dari ruang udara pesawat itu sendiri yang sudah ada HEPA Jadi yang filter begitu tadi. hanya Garuda atau apa? Semua pesawat Semua, sudah Pak. begitu? Semua, Bang. Semua pesawat ya? Semua pesawat itu menggunakan HEPA filter tadi. HEPA filter itu HEPA bisa membunuh virus? Bisa. Sampai dia bisa menyaring sampai 0,03 mikron kalau nggak salah ini. Oh ya? Ukuran. Kalau saya lebih aman lagi, pakai selimut, selesai. Iya, nanti jadi Biar nggak tutup dingin. kuping, tutup mata pakai kacamata, tutup hidung, tutup mulut, pakai selimut. Terakhir bukan karena kenapa-kenapanya, bukan gara-gara virus, sesak kurang oksigen. Tapi kalau misalnya udah pakai masker 2 ya Pak ya, terus udah kita juga udah antigen ya atau udah PCR atau apapun juga, pokoknya udah pengecekan, terus kita juga makan vitamin apa segala macam, should be okay sih. Mungkin pada saat di pesawat juga nggak usah buka sama masker sama sekali, unless benar-benar kepepet haus banget gitu kali ya Pak, tutup lagi langsung maskernya ya. Iya, kalau pesawat kan sekarang aturannya kalau penerbangan kurang dari 2 jam itu tidak diberi makan. Tidak diberi makanan juga. Kami kemarin isi surat ya, kemarin bersurat, kita membandingkan bagaimana kemudian Cengkareng, CGK, ke Surabaya itu mungkin penerbangan butuh waktu sekitar 1 jam lebih ya, 1 jam setengah. Tapi ketika dia melalui darat, ketika PCR ini diwajibkan oleh surat edaran yang terbaru, berarti kan mereka akan beralih ke melalui jalur darat itu. Ya. Yang kita ngelihat sendiri di Google Map itu ketika kita cek itu sekitar 8 jam lebih. Ya. Bagaimana di bus itu, apakah dia memang selalu diingatkan prokes tadi, bagaimana dia bahwa di bus itu AC-nya tadi tidak ada HEPA filter dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang dikarenakan tadi PCR-nya mahal, kemudian menunggu waktu yang lama, dia akan beralih ke sana dan itu yang kita khawatirkan akan menyebabkan klaster-klaster baru. Yang kita khawatirkan ketika nanti katanya ada puncak klaster yang mungkin di Desember nanti, itu ketika orang beralih semua ke sana. Jadi saran Bapak apa nih? Saran Bapak apakah PCR di pesawat
diperluas seluruh transportasi, Ya. apa menurut Bapak hapus saja di pesawat gitu loh? Apa yang Bapak perjuangkan? Kalau kita sekarang ini mengkampanyekan bahwa transportasi udara adalah transportasi yang aman dan memang Jadi tidak sampai perlu sekarang PCR? prokes. Tidak perlu PCR. Cukup Antigen on the menggunakan spot masker. cukup gitu Pak? Cukup menggunakan Kalau masker. antigen selama penerbangan. Kalau misalnya memang kemarin dijelaskan, oh ya sekarang harus PCR karena sudah boleh 100%. Ya. Cuman yang lucu kalau dari penjelasan itu adalah penerbangan yang harus PCR itu antara PPKM level 3 dan 4, oke itu wajar. Oke. Tapi juga PPKM 1-2 meskipun di Jawa Bali atau keluar masuk Jawa Bali. Oh. Tapi terbang di antara PPKM 1 dan 2 di luar Bali yang juga boleh terbang 100%, boleh hanya dengan antigen. Ini kan jadi lucu penjelasannya. Oh, untuk Jakarta, Bali, Jawa Bali Jawa harus Bali PCR. tapi untuk di luar selama PPKM 1-2 boleh pakai antigen. Jadi penjelasan di keluar Apakah ini mungkin karena kasus Jawa Bali tertinggi? Mungkin nggak itu Kak penyebabnya? Justru turun. kalau enggak ya kenapa PPKM turun ke 1-2? Itu kan jadi Harusnya pertanyaan. tetap aja kalau memang Tetap. Nah, ada ini- ketakutan itu gitu ya. Jadi kalau yang kita pinginin selain juga ke penyelarasan antara semua moda transportasi, penjelasannya juga harus masuk akal. Kalau Supaya kitanya juga menerimanya enak gitu kali iya, ya Pak. kalau dengan penjelasannya seperti itu, oh ya karena 100%, tapi ternyata di luar Jawa Bali antara PPKM 1 sama 2 terbang boleh pakai antigen juga. Ini kan jadi pertanyaan. Oke. Ini kok penjelasannya nggak logis, timbullah skeptisisme masyarakat, pemikiran tidak mengenai apakah ini bisnis atau apa. Oke. Itu jadi Macem-macem jadi jadinya, macam-macam lebar kemana-mana gitu. Oke, baik. Oke, mudah-mudahan sih memang ada solusi yang benar-benar bisa sharp ya. Dan juga tadi seperti disampaikan Pak Giri memang ada explanation-nya yang make sense, yang bikin kita bisa menerima kalau patuh dengan aturannya tanpa juga berpikiran macam-macam gitu ya Pak. Karena basically semua kita tuh benar-benar pengen banget terlepas dari pandemi ini ya. Nggak pengen banget ada gelombang ketiga nantinya. Terutama tadi disampaikan ini akhir tahun ini ya Mas ya. Iya. Ini yang sangat ditakuti ya. Ya, Takutnya libur orang Natal dan traveling Tahun pulang kampung gitu ya. Oke, whatever it is, mudah-mudahan kita benar-benar berdoa supaya pandemi COVID-19 boleh segera berakhir, Indonesia boleh kembali lagi stabil, kita bisa jalan-jalan lagi tanpa harus pakai masker, tutup kuping, pakai selimut. Kore. Ore! Dan Hotman bisa joget lagi. Udah lama ke Bali dia, sekarang cuma kancol doang Pak. Oke, terima kasih ya, sehat selalu Bapak-Bapak. makasih. Jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali tetap di Hotman Paris Show.